Scaling question atau pertanyaan berskala adalah pertanyaan yang dirancang untuk memfasilitasi konseli dalam mengetahui seberapa besar perubahan atau kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan penyelesaian masalahnya. Dengan pertanyaan berskala, memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Konselor SABC selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati, atau komunikasi. Problem free talk membantu mengembangkan raport atau yang biasa disebut dengan hubungan yang dekat dan harmonis dengan konseli yang mencari pelayanan konseling karena menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan konseli sebagai manusia. Ini membantu dalam meredakan kegugupan tentang proses konseling yang bisa dianggap misterius bagi banyak orang yang masih baru dengan pelayanan konseling. Pertanyaan eksplorasi keberhasilan. Pertanyaan yang menjelaskan beberapa peristiwa atau hal yang bisa menunjukkan bahwa diri konseli melakukan sesuatu yang hebat atau berhasil. Silakan masuk. Iya. Dulu ya kan? Gimana nih kabarnya? Kabar saya kurang baik sih. Kenapa kok kurang baik? Akhir ini saya tuh kayak kepikiran terus dan sekarang mau ada ujian kelas itu. Saya tuh takut kalau saya bisa naik kelas. Aku kalau nggak naik kelas. Nah sebelumnya ibu lupa nih nama masnya siapa? Soalnya kan siswa di sini juga banyak ya. Dari kelas. Nah tadi sebelum kesini Mas Kadir ada pelajaran apa? Tadi ada pelajaran matematika di sini Pelajaran matematika ya. Nah nanti itu kan ada rapat. Kita kesepakatan waktu kalau seumpama 30 menit apakah Mas Fajar bersedia? Nanti Mas Fajar boleh mengutarakan persoalannya atau masalahnya yang sekiranya pikiran Mas Fajar. Nanti tidak akan dibocorkan kemana-mana. Kreasi Anda juga dijamin seperti itu. Oke. Nah, sebelum membicarakan masalah Mas Fajar lebih jauh, Ibu ingin mendengar lebih banyak tentang Fajar. Apakah Fajar berkenan? Nah, kegiatan apa saja yang Fajar nikmati dan di mana Fajar merasa sangat mahir di dalam kegiatan tersebut? Kalau kegiatan saya itu lebih suka main game, kayak kalau main game itu Biasanya main game apa? kalau di HP itu ada yang namanya kayak game bebas gitu. Biasanya itu kalau main game berapa jam sehari gitu? Kalau sehari itu biasanya 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam ya. Oke. Selanjutnya apa yang Fajar rasa telah Fajar tangani dengan baik selama apa ada persoalan itu? Biasanya saya kalau ada pikiran masalah saya itu lari ke game kalau nggak keluar
Di sana kalau nongkrong Iya, sambil itu juga ya. Sambil seringnya nongkrong cuma main-main ngobrol, pikirannya itu enggak relax, dia enggak terpikir. iya betul. Selanjutnya, bagaimana Fajar mengatasi masalah di masa lalu? Saya sering ya diem aja sampai pernah sendiri, tapi kadang sampai bisa bikin saya stres. Tapi tidak tahu sendiri. Jadi seumpama Fajar sedang stres, terus habis itu tiba-tiba pikirannya udah gak stres gitu ya, terus nanti biasanya kembali lagi. Intinya kayak apa ya? Kayak nggak tentu gitu. Oke, hal-hal baik apa yang dikatakan orang pernah Fajar nih? Fajar kayak seumpama ya itu ngomong menilai Fajar, oh Fajar orangnya seperti ini, Fajar rajin kayak gitu. Biasanya orang-orang menilai Fajar seperti apa? Kalau orang-orang yang saya tuh orangnya ada tuh ya, kalau mereka saya tuh orang ngasih kayak gampang menggabung dengan suasana ataupun pertemuan kemudian kalau diajak kerja sama mereka ya apa namanya tapi ya rasanya kayak ya enak aja gitu, udah ini tuh gak sulit Oke, Fajar menilai pribadi Fajar itu seperti apa? Kayak pribadi Fajar. Kalau Fajar menilai diri sendiri, kalau saya nilai saya itu kalau positifnya kan tadi kayak mungkin kalau diajak kerja sama atau ketemu orang-orang tertentu enak menurutnya, tapi kalau negatifnya itu saya kayak mageran material semua hal apa hanya kayak tugas gitu aja begini semua hal ya. Oke. Hal positif apa yang terjadi pada kehidupan Fajar saat ini? kalau saat ini mungkin saya jadi lebih bisa kayak mungkin kalau ada seseorang yang mau membutuhkan saya sekarang lebih bisa menolak, soalnya begitu selalu saya lihat terus seperti itu. Akhirnya saya juga lebih gimana ya, lebih tenang, lebih enak. Soalnya kan kadang kalau kita menuduh seseorang tidak sesuai kehendak kayak gitu. Dulu saya terus kayak gitu terus terang. Apa yang membuat Fajar apa dan kan dulu dia ingin sekolah sekarang kan udah enggak, nah itu faktor apa yang mengaruhi Fajar berubah gitu? Ada itu sih orang dari kemarin saya melihat teman saya itu dia itu dimintai tolong kemudian dinyanyi, tapi ternyata malah kayak juga saya belajar. Jadi jangan sepenuhnya percaya. Kapan terakhir Fajar merasa relax dan bahagia? Satu atau 2 bulan. Nah itu kejadian apa yang membuat Fajar merasa relax, merasa bahagia kalau itu tahu nih? Waktu itu saya kan lagi kumpulan di situ tuh saya kayak apa namanya kita lah dari mereka terus nggak biasa aja gitu.
Ya, dari situ mengalirkan dari situ. Oke, nah tadi kan sebelum sebelumnya kan saya tuh Fajar sudah bercerita sedikit nih tentang ini Fajar seperti apa, terus habis itu Fajar merasakan lagi menjadi bahagia itu apa. Nah tadi kan Fajar sudah menjelaskan kepada ibu kalau Fajar kayak kesusahan gitu kan, mau ujian kenaikan kelas PAS kan ya, kan PAS sudah lagi kan ya. Oke, nah boleh diceritakan secara detail. Kembali lagi kayak dari saya sendiri kayak dan tadi kemudian suka mikir jadi saya fokus gitu kalau misalnya belajar ya overthinkingnya tuh sampai bikin gimana ya susah tidur kemudian sering olahraga gitu sampai kemarin juga saya sempat sakit. Tapi kalau Fajar makan makan, terus itu orang tua tahu nggak ini Fajar kos atau satu rumah nih sama orang tua? Satu rumah. Nah, orang tua berarti tahu ya kalau Fajar itu kayak mogok makan gitu. Nggak tahu sih Bu, soalnya saya nggak begitu apa ya menunjukkan rasa kayak senang saya gitu ke orang tua. Jadi kalau di depan orang tua ya saya berusaha biasa aja gitu. Pada intinya Fajar itu seperti menutupi dari orang tua biar di depan orang tua Fajar itu kelihatan nggak ada masalah, tapi hati itu di depan orang tua Fajar itu banyak masalah, apalagi juga ini mau harus baik ada skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah bagaimana perasaan Fajar ketika pertama kali datang ke konseling individu ini, dan 10 adalah perasaan Fajar ketika terjadi keajaiban dan masalah Fajar hilang. Nah itu di skala berapa nih? Mungkin masih di skala Ini masih 50-50 ya. Oke. Nah, bagaimana Fajar menilai permasalahan Fajar saat ini? kalau saya menilainya tuh bagi saya sendiri ini cukup berat. Soalnya nggak tahu juga sih saya overthinkingnya terlalu mungkin terlalu berlebihan. Jadi Nah, biasanya kalau overthinking itu malam hari atau apa ya, kayak jam gitu overthinking. Kalau overthinking kalau overthinking saya itu yang paling sering muncul itu maksudnya ketika awal dari walaupun saya lagi mungkin saya lagi sendirian nih di kamar walaupun yang dari saya juga ada ya intinya pas saya lagi sendirian. nah tapi kan ibu tanya Fajar menilai permasalahan Fajar itu bagaimana kan, terus Fajar memberi respon kalau masalahnya itu berat banget. Nah, mengapa Fajar menyimpulkan kalau berat banget itu? Dan kayak yang saya bilang juga akhir-akhir ini saya tuh kayak jadi dan overthinkingnya itu benar-benar imbas ke semua hal, jadi kayak makan segalanya. Ceritakan pada ibu apa saja kejadian-kejadian yang pernah Fajar alami ketika diri Fajar berhasil mendapatkan hal yang diinginkan. Itu misalnya misal kalau masalah ini itu cepat selesai, saya pengennya mungkin namanya naik dengan nilai yang maksimal, kemudian liburan saya pengen bisa
healing lah gitu. Udah ada apa ya, planning untuk ke depan gitu supaya jadi sama anak sama keluarga gitu. Oke. Selanjutnya jelaskan beberapa peristiwa atau hal yang menunjukkan bahwa diri Fajar melakukan sesuatu yang berbeda dengan biasa. Kalau itu dari saya ini itu kemarin kan ada kemarin itu konferensi dan saya berhasil mendapatkan juara itu cukup berkesan kan, cukup bikin saya happy ketika di tengah-tengah gempuran seperti ini gitu. Untuk itu ya kayak semangat gitu, semangat ini itu biasanya Fajar sering ikut kontes-kontes film creation gitu. Iya. Dan mendapatkan juara terus atau ada juga yang gagal. Oke, bagaimana nih Fajar bisa tahu bahwa Fajar berhasil atau hebat dalam studi Fajar? Kalau dari ini berarti saya cukup hebat di itu juga ya. Bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga. bahasa Inggris yang lumayan. Kami ini keluarga rapat ya, jadinya konseling menuju kali ini itu dulu. Nah, sebelumnya itu boleh minta Fajar untuk menyimpulkan tadi yang sudah kita bahas di dalam pertemuan konseling menuju ini. Oke, tentunya untuk komunikasi tadi saya itu mungkin lebih memiliki waktu antara namanya yang mungkin jadi juga apabila saya di kamar kemudian baiknya itu mungkin saya mengisi kegiatan lain mungkin biar pikiran saya itu nggak kosong nggak kemana-mana jadi beralihkan ya. Seumpama kalau Fajar mau bercerita atau mama Fajar pikirannya agak kayak kacau gitu, boleh kok cerita dengan ibu lagi. Nah, ibu tutup ya konseling di kali ini. Ucapan terima kasih kepada Fajar sudah mau menceritakan permasalahan yang Fajar alami. Saya juga terima kasih tadi sudah memberikan. Kalau begitu saya izin pulang dulu. Tidak lagi juga di kelas. Thank you.